Welcome to Otaku Cafe. Jadi kali ini kita akan podcast ngomongin salah satu filmnya ini sangat-sangat terkenal dan populer di kalangan film laga Jepang gitu. Dan kali ini gua akan membahas film ini yaitu High and Low bersama dengan C. Waduh. Halo C. Halo. Terima kasih. Ini franchise yaitu High and Low itu juga mengangkat tema young gitu, mengangkat tema masa muda gitu, dan mungkin cocok bagi kalian. Iya, apalagi buat isi kata sangat cocok. BTW kita ini nostalgia dulu. Iya. Kita akan bahas High and Low keseluruhan ya. Jadi ya agak nostalgia dikit karena High and Low yang series Story of Sword itu sudah dirilis lumayan lama ya, cukup lama juga. Lama sih, masih sekolah ya. Anda itu tahu High and Low itu terus nonton terus suka itu gimana ceritanya gitu? Asal mula sih ini ya, karena ada postingan-postingan Instagram gitu kos, yang lewat gitu. Ini siapa? Kok naik truk turun keren gitu? Waduh, bukan dari ini malah, bukan dari teman-teman cerita. Enggak, gitu. langsung dari postingan IG forum-forum gitu. Film apa gitu kan. Nah, tapi ada yang ngasih kredit gitu. High and Low. Nah, di situ awal mula nyoba nonton kan. Awalnya coba-coba. Tapi nggak ngerasa aneh gitu, ini apa gitu kok? Iya. Kok baku hantam nggak jelas gitu. Awalnya gimana? Atau ini impresi pertama Anda ketika nonton itu gimana? Kalau dari saya jujur karena kok karakternya beda, karena di situ kan yang muncul kan MC-nya. Yang saya cari kan yang namanya si Murayama itu. Iya itu. Iya. Si biru kan. Iya, si biru. Yang Murayama yang ku cari. Nah, ini siapa? Kok kayak beda, awalnya kayak takut loh. Aku salah film kah? Ternyata enggak. Jadi dilihat posternya kok tidak ada gitu beliau. tidak ada. Pas habis nonton, salah film atau enggak ya? Ternyata dijelasin gitu satu persatu. Ya, tapi kebanyakan emang ini sih wibu Indonesia tuh nonton ini karena ya Mas Biru itu Murayama. Iya, jelas. Ini teriak-teriak gitu. Terus ini filmnya apa ya gitu. Oh ternyata itu bukan filmnya dia doang. Ternyata dia bukan MC. Kenapa Murayama itu viral ya, karena dulu di Indonesia itu sangat ini rame sekali tentang cross kan. Genji, kalau kalian nggak tahu Genji itu sangat terkenal. Gua waktu HP gua cover cross itu download di YouTube wifinan buat nonton itu Mas Genji Creed versus 100 orang. Emang bener-bener nostalgia banget. Apalagi sharing antara Bluetooth, dan kebetulan si Mas Murayama kan juga anak sekolah gitu. Gimana nggak menarik buat kita yang dulu sekolah, karena kan tokohnya si Murayama ini kan dia masih sekolah gitu, makanya kita kayak wih keren nih, mirip-mirip Cross Zero gitu kan, makanya kadang banyak wibu yang nonton gara-gara Murayama itu. Dan kebetulan juga dia meranin ini Draken di Tokyo Revenger. Iya, dia jadi Draken loh guys di Tokyo Revenger. Nonton Tokyo pasti iya pasti paham lah. Tokyo kan wayang, maksudnya kan kurang gitu. Mending nonton live action-nya, soalnya live action-nya menurutku ya lumayan. Mas Ci sudah nonton live action yang ini? Animenya aja belum nonton. Tidak apa-apa. Iya, apalagi kan kita kembali ke Sword lagi. Ke Sword lagi. Ini sangat menarik menurutku, karena di mana kota tersebut itu memiliki geng, padahal geng bisa dibilang zero to hero gitu. Tiba-tiba naik ke permukaan dan melindungi wilayahnya sendiri gitu. Jadi dulu itu ada ini kelompok Mugen, dan Mugen itu geng motor, sebenarnya 2 orang tapi lama-kelamaan jadi banyak gitu. Dan kebetulan si Mugen ini terkenal banget di kota, di kalangan di kota itulah gitu, sangat legendaris gitu. Dan singkat cerita mereka itu bentrok dengan Amamiya Kyodai. Dua orang bersaudara yang hanya 2 orang bersaudara. Iya guys.
Jadi dua orang bersaudara itu menghancurkan pasukan Mugen, sebenarnya berakhir seri ya itu ya. Ya seri, namun dari jumlah kayak kelihatan Mugen yang kalah kalau perihal jumlah ya. Iya. Di legenda sih gitu. Mugen ini kayak bubar semenjak ini Amamiya menyerang mereka gitu. Dan setelah Mugen, dan kebetulan juga Amamiya ini juga menghilang entah kemana gitu. Habis ngerusakin Mugen hilang kemana? Habis Mugen hilang, Amamiya hilang. Nah, saat itu terbentuklah Sword. 5 geng ini sangat menarik. Jadi mereka itu dari beberapa organisasi yang berbeda, dari wilayah yang berbeda gitu. Sword itu terbentuk dari 5 geng yang ada di kota itu, yang menguasai wilayah-wilayahnya masing-masing kan. Ada info yang keren ini, karena mantan anggota Mugen itu yang jadi pemimpin geng yang diawali dengan huruf S, Sanoh Rengokai. Nah, dia juga MC lah. MC di sini. Sanoh Rengokai sendiri ini terbentuk karena untuk menyambut kembali temannya si pemimpin ini yang masuk penjara, seperti itu ya kan, Kos? Dan untuk melindungi, nggak usah diceritain kayak Sinosis nanti. Iya. Sebenarnya tujuan aslinya itu buat ini ya, melindungi kota. Jadi distrik Sanoh atau apa ya. Bisa dibilang ini tempat yang dilantarkan gitu. Kayak kota yang sudah tua dan pembangunannya pun nggak ada gitu. Hampir dilupakan sama pemerintah gitu. Kalau Sanoh ya. Ini gue lanjut ya. Kalau White Rascal ini ya mungkin bagi kita agak aneh, cuma ada bagusnya juga ini. Jadi si Sanoh ini, kalau Sanoh, White Rascal itu geng yang bertujuan melindungi wanita, perempuan gitu. Iya. Ona. Gitu. Jadi ya mungkin ini terinspirasi dari kasus di Jepang tuh kan, kekerasan terhadap perempuan atau pemerkosaan kan banyak ya, makanya dibikin ini gitu. Keren sih. Jadi mereka itu punya sebuah klub gitu, dan klub itu dilindungi mereka, dan ketika ada laki-laki yang macam-macam itu mereka ditandai gitu. Gengnya itu kayak apa ya, kedengar aneh cuma niatnya bagus gitu loh, keren. Ini baru cowok. Waduh. Ya karena kan backstory-nya juga ini kan, set banget kan backstory-nya. Kalau ada laki-laki yang macam-macam itu biasanya tuh ditandai. Kan ini kan nggak kilaf dong, pasti dia di luar sana pasti melakukan hal seperti di klub tadi, makanya diawasi terus. Ketika si laki-laki itu melakukan kedua kalinya, ini muncul gengnya, waduh, habis itu, dihabisin. Jelasin nih Kos, karena O sendiri tuh geng yang paling digemari banyak orang ya, termasuk si Farel. Dia cuma kenal si dia doang pemimpinnya. Gimana? Oke, Anda aja kan. Waduh, gimana ya? Aduh. Oh, bareng. Kamera ya, oke Pak. Tapi bisa disebut geng juga ya? Kelompok lah, paling enaknya kelompok. Ya, kelompok yang terdiri dari anak-anak sekolah ya. Tapi anak-anak sekolahnya apa ya? Tua-tua ya. Karena paruh waktu yang susah lulus mungkin. Nggak lulus. Makanya di situ ya kuat lah. Mungkin di daerah situ sekolah paling kuat ya Oyako itu. Tapi ini Oyako itu ada penuh waktu ya. Dan tujuannya cuma bergelut mungkin Kos. Tujuannya Oyako mungkin buat belajar ya. Tujuannya ya kalau nonton Cross itu kan kayak mereka itu butuh pengakuan gitu kalau sekolah mereka kuat gitu. Tapi beda. Kalau Cross ini lebih ke mementingkan diri sendiri, dan beberapa ada yang bentrok antar faksi di sekolah. Tapi kalau Oya ini satu sekolah ini walaupun bermusuhan tapi agak solid ya sih. Ya kan? Iya. Jadi beda, masalah di Oya itu sudah bukan masalah internal. Udah enggak. Soalnya mereka bergelutnya bukan sesama sekolah lagi, tapi melawan Yakuza ya. Waduh, anak sekolah lawan Yakuza. Iya, anak sekolah lawan Yakuza.
Tapi sistem sekolah di situ sangat aneh, tapi beneran kayak kira-kira. Gua tahu kalau ini karya fiksi, cuma apakah terinspirasi dari apa gitu? Ya mungkin ya. Siapa tahu cuma bayar SPP doang lulus gitu mungkin. Waduh, Aduh. waduh. Waduh. Tawuran pun bebas gitu. Iya. Dia itu di situ juga nggak ngapain, Hmm. cuma dateng judi. Datang judi gelut gitu doang nih. Tapi yang paruh waktu beberapa dan ini dia yang udah kerja. Oke, lanjut Rude ya. Rude. Waduh, sepertinya Anda aja. Aduh. Gue dari rumah aja nih. Iya. Rude salah satu kelompok yang saya suka ya di sini. Tapi ini sih saya suka gara-gara style gitu nggak apa-apa Kak. Ya nggak Iya, apa-apa nggak kan beda-beda subjektif. Jadi kelompok Rude Boys ini tuh bukan mirip sih, mereka itu seperti keluarga, semuanya itu berkeluarga. Namun, Waduh, pas serius ya. oh iya, family. Ya namun ceritanya sangat sedih lah daripada kelompok yang lain karena makan susah, air susah, apalagi Tunawisma ya. iya tunawisma, penyakit gitu isinya. Mereka itu ngelindungi kota. Gunung kota, Namanya apa? Mumega ya? Mumega ya. Iya Mumega ya. Itu salah satu ini bekas pabrik yang dilantarkan oleh negara gitu. Ya namanya tempat kumuh ya. Jadi di situ tidak ada peraturan gitu. Jadi mereka yang melanggar peraturan berhadapan dengan anak Rude Boys gitu. Mereka pelindung kota gitu lah. Mau melindungi kota, melindungi diri sendiri nggak bisa. Nah, kita ke Darumaika, kesukaannya Mas Eko. Waduh, ini salah satu geng favorit saya gitu. Kenapa? Walaupun dianaktirikan, tapi geng ini sangat mengangkat budaya Jepang gitu. Ya. Jadi Daruma itu kan dari ini kan, ada dari boneka Daruma kan. Mereka terkenal nggak punya tangan sama nggak punya kaki. Apa yang terjadi? Boneka Daruma tetap berdiri gitu, sama kayak gengnya gitu. Jadi geng ini tuh visi misinya sangat bagus menurut gue. Jadi mereka itu bertarung sampai nekat gitu. Jadi entah itu kalah atau menang, intinya mereka tetap maju gitu. Sama kayak Daruma. Gitu. Jadi tidak tergoyahkan gitu. Stylenya pun juga keren. Itu pakai apa ya? Kimono apa yukata namanya? Yukata tapi cuma luarannya doang kan. Kayak rompi gitu. Dari referensinya dari budaya Jepang lama. Dan itu kan berdirinya buat ini kan, buat balas dendam sebenarnya. Yeah. Jadi dulu itu leluhurnya Daruma ini dikalahkan sama Mugen gitu. Dadangnya Hyuga itu mau balas dendam, tapi ternyata Hyuga sekarang jadi lembek karena melihat keuuan Sano Rengokai. Yang pertama itu dia sudah masuk penjara, dan yang kedua ini dia berhati-hati gitu. Walaupun gua nekat tapi gua berhati-hati gitu ke depannya biar tidak seperti yang dulu gitu. Sama belajar dari sesepuhnya kan main asal serang tuh. Ujung-ujungnya kayak gitu. Apalagi ngelawan Mugen. Jadi si Sword ini ya dijaga keseimbangannya gitu. Ya garis besarnya sebenarnya mereka ini pelindung kota, dan kotanya itu mau dijadikan lokasi judi, kasino. Iya ya. Karena yang di Rude itu kan ini pabrik gitu, dan Rude adalah kunci gitu. Rude Boys adalah kunci seperti kata-kata saya. Jadi di kota Mumega itu ada rahasia dan mau ditutupi gitu sama itu Yakuza gitu. Sama pemerintah juga sih, karena ada menteri ya teman misalnya. Begitu juga dengan White Rascal ya, dan yang lainnya. Kan biasanya Yakuza itu memandang wanita itu seperti termasuk hiburan lah. Iya. Buat ladang bisnis. Padahal kan wanita harus dilindungi gitu. Kalau visinya White Rascal. Nah, makanya itu bentrok lah. Wanita hanyalah alat. Aduh. Oke, sekarang lagi. Kita kembali ke geng Sword tadi. Ente kenapa suka sama Rude? Saya suka karena Rude ini. Kalau dibilang paling sedih ya, emang lumayan sedih lah. Perjuangannya dari hidup susah, hidup kumuh gitu kan keren gitu menurut saya.
ini ya survivor Survivor banget lah, penyintas lah kalau saya nyebutnya, kalau penyintas. penyintas lah. Namun di sini terlalu kuat sampai ketua yang saya sukai Biru The Boss itu di nerf, nggak tahu kenapa dari awal. Seperti jam tayangnya nggak dikasih mungkin. Dia absen mulu. Iya. AFK mulu. Leader, kita bahas leader ya sekarang. Iya, sekarang bahas leader. Dari leader Sanoh, ini MC Iya, MC nggak bisa yang diragukan lagi. kebetulan berhasil mengalahkan leader Oya Murayama. Bukan apa, tapi untuk orang-orang yang kenal Oya yang Murayama itu atau suka Murayama, karakter favorit Anda dikalahkan sama MC. Nah, aku mau nanya nih, untuk Eko sendiri kenapa suka Dr. Maika tuh? Ya karena tadi Iya, karena tradisinya diangkat dari tradisi. Kalau leader favorit tentu saja Murayama, leader. leader nih. Iya. Kalau ente gimana? Kalau perihal kepribadian atau apa ya, mungkin MC lah, karena Cobra sendiri tuh kayak mementingkan anggotanya juga gitu. Tapi Iya. itu di movie 1 sampai ke atas, di Sword dia dingin pak. Dingin. Yang kayak leader malah ini si Yamato malahan. Iya. Yamato nyelamatin Chiharu, terus nyelamatin Dan, terus mengebongkar itu di Mumegai. MVP ya mas. Iya, MVP lah. Leadernya malah ya cuma mabuk. Ketawa-ketawa, aduh. Untuk Petraskal nih gimana? Mas Rocky. Rocky itu ya kayak orang dewasa gitu menurut. Iya. Petinggi suara paling tua. Tapi paling keras kepala juga dia. Iya sih. Terlalu egois juga menurutku. Ya plot armornya ini leader ini sangat besar. Plot armor mulai. Pemimpinnya Ruda gimana? Pemimpinnya Ruda ya. Dia sama seperti Cobra lah, pemimpin Sanoh, cuma kan dia melindungi banyak warganya tuh. Ya keluarganya lah, family. Tetapi mungkin apa ya? Aku sering rewatch Eken Lo, cuma emang nih pemimpin Ruda Boss itu jam tayangnya kurang. Kurang banyak nongol di film. Kalau sekali nongol sakit, batuk, aduh susah. Dia petarung tipe kecepatan juga di atas rata-rata lah kecepatannya ya lumayan lah, paling kenceng lah. Si Murayama kan tipe apa ini? Murayama tipe apa ini menurut Anda? Kalau dilihat-lihat dari cuma pertarungannya mungkin dia tipe kekuatan. Kalau si Rocky tuh durability dia. Kalau si Yuga, waduh dia patahan. Iya. Dia asal-asalan kalau berantem cuy. Apapun kayak matain tulang, iya. Apapun matain tulang seadanya. Mungkin kalau ada tapi nggak tahu ya kalau dikasih pistol nembak atau enggak ya Yuga ya. Untuk Cobra ya nggak usah ditanya karena MC ya pasti tahu lah kekuatan MC itu gimana. Stabil, semuanya ada. Kita ngomongin kekuatan antar geng ini gimana? Kalau dari geng ya, kekuatan antar geng, waduh. Kalau antara geng yang kuat, Kos siapa? Ini gua mau bilang Rude tapi personil Rude itu sedikit. Iya. Gitu. Kalau Oyako yang kuat cuma dihitung pakai jari. Iya. Daruma oke juga tapi masih ini kalah sama Sanoh. Iya. Petraskal dikit tapi ya yang kuat ya cuma bisa dihitung pakai jari. Ya berarti ujung-ujungnya yang menang ya yang kuat ya kelompoknya MC ya. MC. Jelas. Mereka semua dapat disorot ya. Aktor-aktornya disorot soalnya Sanoh itu satu persatu. Si Oya kan ini juga orang dewasa cuma mereka masih pelajar gitu ya, bisa dibilang masih labil gitu pemikirannya, masih. Kalau Rude ya lari-lari di gedung. parkur di atas tuh dia spesialis parkour ya, ini. Tapi di sosmed kalau villain dari Hack and Law ini Mike T, terus Mike T bisa dibilang kurang ini ya, kurang bikin kita simpatik gitu. Iya. Ya enggak sih, kayak
backstory mereka itu kurang banget gitu untuk sebuah villain gitu. Jadi kan cuma bocah yang pengen nganu musik kan. Ya sama mirip Ruda, cuma gimana ya, itu bos nggak bisa denger musik cuy. Nah. Dia si Mikti juga Iya. pengennya sih hidup terus fashion and music anjay. Cuma si Mighty sama Ruda, mungkin ini info doang atau masukannya, mereka sama-sama kelihatan kayak homeless gitu kan, kayak sama-sama susah lah. Tapi kalau dilihat dari sudut tempat gitu masih mending Mighty karena populasi masih normal di sana. Kalau di Ruda kan populasi ya kayak gitu, sampai MC-nya sampai ketuanya sakit cuy karena polusinya ya gitu, bau. Nah kalau yang Mighty kan mereka bisa denger lagu, bisa seneng-seneng, api unggun, ya seperti itu. Tapi kalau masalah kekuatan gimana Mighty? Ya Mighty lawan ini ya, Mighty kalau dilawanin Ruda 1 lawan 1 itu, satu kelompok lawan satu kelompok, kayaknya menang Mighty lah, karena Mighty-nya disorot kuat cuy. Kenapa kok kuat? Karena itu kan dia beberapa kan mantan tentara bayaran kan. Iya sih. Jadi tentara bayaran tuh benar-benar ini keras dunianya. Disuruh ngancurin sword kan juga karena Iya. Pengen dapat ini uang kan. Ya intinya buat bertahan hidup. Cuma ya kurang dapat simpati aja menurut gue. Tapi kalau dibilang villain ya mereka ya jahat sih. Cuma yang dianggap villain banget mungkin ya si itu ya, Dop, kayak Dop gitu, Kuryu. Soalnya ini kayak pembunuh bayaran ya, bener Ekos gitu. Iya, mereka itu assassin gitu. Ya asal ada uang gitu, seperti kata S. Asalkan ada uang, oke. Kalau Dop itu musuh abadi dari White Rascal. Jadi kalau White Rascal melindungi wanita, si Dop ini memperlakukan wanita. Iya. Seperti alat diperuangkan gitu kalau Dop. Dan kebetulan pasukan Dop ini sangat banyak. Sangat banyak, sedangkan Rascal cuma segitu. Tapi mungkin lu sama gue ini cocok jadi itu kelompok anggota White Rascal, karena kita kan sangat menjunjung wanita, sangat baik dengan wanita. Wah, yang benar. Iya bener. Nah kalau Prison itu, Prison ini kalau dibilang villain ya villain, mereka jahat, cuma gimana ya menjelasinnya, aku agak bingung. Prison kan mantan Luffy kan, si JC sama si Poh itu gabung Mighty kan, gabung atau gimana itu? Kalau yang Poh disuruh si JC gabung, kalau si JC nya kurang tahu ya dia gabung atau karena kan dia masih ikut si Kuryu kan, kayak ikut Kuryu gitu loh. Sedangkan kan villain utamanya di situ kan Kuryu, Yakuza. Waduh, kalau berurusan dengan Yakuza emang susah sih, nggak ada habisnya. Ketangkep belum tentu selesai, udah gitu aja kalau Yakuza. Prison kan juga ini, yang Po itu kan ngidupin anaknya. Yang di itu gua lupa namanya. Intinya ya mereka butuh sesuatu lah untuk hidup gitu. Kalau si Jesse kurang tahu tujuannya apa ya. Tujuannya nyari musuh, kesenangan, lupa. Iya, mencari kesenangan. Iya. Itu kan pindah penjara juga karena nggak mampu. Iya. Oke, itu lanjut ke Kuryu. Waduh. Kuryu versus Sword. Kuryu versus Sword. Ini nyambungnya ke movie 1, 2, 3 ini. Iya. Gimana sebagai Yakuza, sebuah villain di sini, villain utama lah. Yakuza itu pasti banyak kepalanya ya. Dan jumlahnya itu lebih banyak daripada Sword, jelas. Kuryu itu bisa melakukan apa aja gitu. Bisa ngebom Rude, bisa beli klub event yang di White Rascal, bisa ngancurin Oya, bisa bayar Mighty Warriors, bisa bayar pemerintahnya di kota itu aja nggak bisa apa-apa. Kenapa nggak ada polisi sih? Padahal itu tawuran. Kenapa nggak ada polisi? Di situ aja siapa yang bagian ngesahin kasino itu, gubernur atau menteri. Bahkan menterinya aja sama Yakuza cuy. Menterinya aja bisnis sama Yakuza. Gimana mau dapat respect dari rakyat? Aduh.
tapi keras sih di itu di Kuryu. Hmm. Kalau lu gagal lu dihukum, kalau lu berkhianat lu bakal dikejar sampai ini Sampai mati. gitu kan. Ya lu dapet ini lu harus bisa ini gitu, harus pokoknya nggak boleh nggak bisa. Ini kayak ini sih, kayak Denji itu loh. Iya. Denji kan Yakuza juga kan, Iya. dia punya utang sama Yakuza. Iya. Terus dipaksa suruh bayar, kalau enggak ya itu Ya. jual ginjal. Jual ginjal, pakai nyawa, bayar pakai nyawa. Wih, kayaknya Yakuza di film apapun gitu, mungkin emang cumanya kayak gitu lah. Kalau nggak bisa pakai uang ya pakai apa yang bisa diganti lah, jari. Jadi Yakuza itu memang ini punya power dari segala hal, entah dari koneksi dengan pemerintah, Iya. dengan pembunuh bayaran, dengan duit, dengan apapun. Iya. Jadi udah nggak main tangan sih. Main duit. Ya. Kalau kalian nonton Crash itu baku hantam. bedanya yang garis besarnya Cross sama High and Low ini sangat beda. Kayak sebenarnya nggak bisa dibandingkan sih. Kayak udah beda gitu mereka. Kalau Cross nih, mungkin kalian sebagian tahu lah. Ya emang ada Yakuzanya, cuma scene Yakuza itu ada di tokoh tertentu. Nah, kenapa beda sama High and Low? Karena villain utamanya itu Yakuza, lawannya itu. Walaupun terkenalnya ini franchise baku hantam, tapi bukan sekedar baku hantam. Di final kan mereka ini sih nyari bukti, terus ngungkapin ke publik, nyalain petasan. Aduh, anak tiri kenapa dari rumah nyalain petasan di movie akhir? Mungkin biar itu, nah, tapi ya kalau nggak ada petasan mungkin itu udah diledakin Mumega gitu. Tapi ujung-ujungnya Mumega meledak sebagian lah. Ya kalau ditanya kenapa nggak polisi yang ngurusin, ya karena itu tadi pemerintah aja ada hubungan sama Kuryu, apalagi polisi gitu. Tapi ya salah satu polisi juga ikut nyelamatin juga polisi. Banyak sebenarnya power dari Yakuza atau Kuryu ini. Salah satunya kan dia bisa bebasin juga gitu. Juga kan ini sih kriminal yang udah ngebantai orang-orang itu, tapi dia si Kuryu berhasil ngebebasin juga gitu. Ya powernya emang gede gitu. Dan salah satu untuk mengalahkan power tersebut ya publik dengan cara membeberkan bukti-bukti ke publik dan terungkap, maka berakhirlah gitu. Tapi ini sih Kos, Kuryu ada yang nggak punya sih, tapi mereka punya kekuatan itu ya, pemerintah, kepercayaan ini juga. Tapi ada yang nggak punya Kos, Kuryu nggak punya satu doang. Apa? Ayo lanjut, berbahaya. Aduh, salah satu penerusnya kan ini pengguna samurai juga. Oke, kita pindah ke pemain. Gimana pemainnya? Kebanyakan ngambil pemain dari pemain band. Kebetulan direkturnya juga ini kan dari manajemen dari bandnya juga. Gimana menurut Anda? Mungkin kalau di movie High and Low yang 1, 2, 3 sama series, awalnya gua kayak nggak duga loh. Oh, dari ini kalau dibilang dari band kan. Cuma yang kerasa itu movie-movie yang baru sih Kos. Pemerannya gini, tapi ya gitulah. Ternyata musisi juga bisa acting cuy. Nggak cringe kan? Ya nggak cringe. Emang cringe. mereka benar-benar bisa tarung. Bagus malah. Ya mungkin itu ini sebelum main film itu ada apa biasanya? Gladires. Casting. Oh casting. Gua kira Gladires ya. Iya, ada casting dulu. Ini kira-kira siapa yang bisa meranin ini gitu. Terus kayak awalnya ya habis tahu gitu kan kayak nggak ngira kan, loh kok ternyata anak band dong gitu. Anak band kok keren, kalau acting itu nggak nyangka aja sih. Iya, kayak loh ternyata anak band gitu. Jadi kayak MC-nya kan juga anak band. Yang murni aktor kan ini si Murayama itu kan itu aktor. Namanya siapa? Yuki Yamada. Terus si Smoky kan aktor terkenal juga, pernah meranin Tokyo Ghoul sama Death Note juga. Ya juga aktor. Kalau Rocky sama Cobra itu ya dari band gitu. Aku kan juga dari band.
Tapi kalau aku jadi backgroundnya band apa cuy? Band metal kah? Band ini grup band ya Oh. kayak K-pop gitu, Waduh, cukumu cuy. joget-joget juga. Kok aku joget? Iya joget, Ya. masa nggak nonton video klipnya ente? Wah, aku Nggak juga di situ. berani, nggak berani. Dan kebetulan karena beberapa pemain kebanyakan dari band itu soundtracknya ini Bikinan sendiri. iya ada sendiri. Iya. Dari Sanoh ada sendiri, Batraska sendiri, Yaku sendiri, Rude, Daruma. Itu mereka itu punya soundtrack sendiri-sendiri. Waduh, kalau ente suka yang mana ini kalau ente? Kalau soundtrack geng ya jelas. Oh iyalah. Ada Terumpet Iya, Sangkakala. waduh. Gua sebenarnya suka yang ini, yang utama, Hmm, soundtrack yang utama. iya, iya. Yang biasanya diputer kalau lagi tawuran atau opening gitu. Iya, iya. Itu. Tapi sebelumnya gue juga suka ini yang punya Oya. Karena Iya, paling terngiang gitu. paling terngiang. Sangat menggambarkan geng mereka. Misal di Sanoh itu soundtracknya benar-benar hip hop gitu, kayak cocok gitu. Kalau White Rascal ya agak semi DJ gitu musiknya. Terus Oyako ya hip hop versi Yankee, anak-anak Yankee versi kayak Amerika gitu loh musik. Anak Pargoy. Iya kan, Rude musiknya parkour banget. Kalau Daruma. Apalagi Daruma itu. Daruma ini paling cocok sekali gitu. Ada unsur Jepangnya. Udah kental banget lah. Kental Jepang banget. Iya kental banget. Iya. Tapi kan kok kenapa gue agak kecewa? Karena dari awal kan salah satu alasan Daruma ini terbentuk kan buat balas dendam terhadap Kuryu gitu. Nah sedangkan ceritanya kan cerita besarnya lawan Kuryu. Kan mereka ingin balas dendam. Hmm. Terus akhir-akhirnya mana gitu, kok nggak ditunjukin gitu. Malah nyumet petasan. Mungkin seperti awal tadi yang Anda bilang ya. Mengalahkan Kuryu ya seperti itu. Mengalahkan Kuryu itu nggak harus pakai kekuatan mungkin ya itu dan mungkin. Iya. Soalnya kan kalau Sanoh kan udah kesorot banyak. Jelas White Rascal lumayan lah. kesorot di ya, lawan Dub di End of Sky. Malah garis besarnya sama ini, sama White Rascal. Dan yang penolak perjanjian juga gitu. Kalau Oya di Sword ngapain? Woy, Oh ya sebelum Wars. sebelum Wars. Oh ya cuma ini kekuatan tambahan lah hitungannya. Pasukan tempur yang bagian tempur. Oya ini dihancurkan kan, dibakar semuanya. Sama kayak Sando. Kembali bahas soundtracknya, tiap geng itu punya soundtrack sendiri dan ada salah satu lagu wajib yang tadi diputar di opening kan itu juga favoritku sih. Tapi sebelum itu kan gue juga suka ini yang punya Oyako. Terngiang-ngiang. Apalagi yang ini terngiang, Break Into the Dark. Itu mah lagu sedih cuy. Tapi sialannya lagu itu dikeluarkan dulu di End of Sky. Gue yang udah dapet spoiler kayak anjir masa ini mati di sini gitu. Iya, aku nggak terlalu merhatiin ya. Apa jangan-jangan pas di movie 2 dulu gue itu disuruh ngenotis gitu loh. Ini lagu sedih nih, pasti besok akan ada yang mati. Enggak cuy, normal-normal aja. Ternyata tiba-tiba karakter kesukaan saya mati. Satu kesatuan ya movie Iya. 1, 2, 3. Tapi paling bagus yang mana gitu? Kalau milih Wah, susah kan milihnya. Dua. Padahal kan satu kesatuan. Kalau buat yang lawan Dop, gak tahu kenapa ya. Yang satu, Yang lawan Dop yang pertama. ya itu bagus. Cuma endingnya kan sadar, endingnya tobat lah. Cuma ya itu tadi kan, ini bukan cuma baku hantam. Iya. Banyak kok pesan-pesan yang terdapat mungkin pas kalian mencoba nonton mungkin bakal ngerasain. Nah, ini sih yang movie 2 itu gua rasa itu kayak Avenger Infinity War gitu. Tahu nggak? Tahu. Jadi kayak perang nih, udah perang. Tiba-tiba selesai gitu filmnya. Terus disambung ketiganya itu Endgame. Final mission. Mereka collab guys dengan manga terkenal dan masterpiece lah. Kebanyakan kalau orang Indonesia taunya ini Cross Hero yang movie. Genji gitu. Sumbernya ya dari manga itu. Ini salah satu kekuatan terbesar di kota Tuarufi. Kota yang ternyata saudaranya Sport. Saudaranya Sword sebelah.
Ngomongin Oya nih, Oya kenapa bisa naik ke Sword sih? Gimana? Oh ya, naik ke Sword mungkin ya. Itu kan karena Murayama kan, Iya. kan jadi ketua. Habis itu Oyako naik. Aku naik karena kekuatannya. Tapi pasti di situ pasti ada sekolah yang lain lah. Cuma ya yang kuat dan mampu menjaga wilayah itu ya Oyang. Karena bukan murid biasa cuy, itu udah tua-tua muridnya. Betul. Tapi itu minat gak sekolah di situ? Aku ditaruh di Hosen, di Suzuran atau di Oya, minat sih. Tapi Hosen beda banget sama Oya ya. Hosen ada budayanya, ada leader datang harus ini harus Harus ini. hormat. Kalau Oya kayak sembarang gitu ya. Ya, mirip-mirip sekolah Indonesia lah. Sirik dikit, nggak seneng dikit gelutnya gitu. Ini makanya Wars, makanya Cross kan ini juga bilang kalau dia turut mengerjakan proyek yang The Wars ini kan. Jadi crossover sama Hack and Law ini bukan dari pihak Hack and Law doang. Jadi benar-benar disupport dari mangaka asli. Dan kemarin kan yang The Wars itu habis crossover, malah ketagihan crossover lagi. Sekarang dengan sekolah kesayangan kalian, sekolah Suzuran ya adik-adik. Waduh, tiba-tiba masuk. Mungkin yang sangat senang melihat movie Hack and Law atau series Hack and Law yang cowok mungkin di seri-series awal atau movie-movie awal sampai ketiga itu. Nah, kalau sudah mulai lihat The Wars, mungkin cewek-cewek suka karena tahu sendiri ada Mas Yuken, Mas Kujiyo, Mas Yukasa, cowok-cowok tampan. Di stylenya orang Oya pun juga beda ya. Bukan style itu kayak style anak hip hop terus anak band gitu kan. Tapi benar-benar ini sih gue nggak ngerasa kurang di situ. Jadi benar-benar oke juga, jadi nggak ada jeleknya gitu. Nih ya, gue daripada Tokyo Revenger live action gue masih mendingan ini. Soalnya kalau lu ya, kalau gue udah nonton Tokyo Revenger nih, gue rasa di Tokyo Revenger itu kayak cosplay anjir. Paham gak sih? Kalau di The Wars itu kayak benar-benar masih berandalan gitu. Tapi kalau di Tokyo Revenger yang gue rasain kayak, nah ini kok cosplay gitu. Iya mungkin iya karena apa ya, yang animenya mungkin stylenya gitu. Jadi kalau mau bikin live actionnya ya susah karena artnya kayak gitu mungkin ya. Ini kayaknya ini ya kalau tebakanku nih, si Suzuran ini masuk Hack and Law ini cuma disorot beberapa gitu, habis itu bikin film solo lagi Suzuran yang New Generation. Itu kan salah satu marketing. Kalau enggak ya nanggung cuy. Nah ini filmnya Hack and Law tapi yang dibahas Suzuran. Kan ramenya malah di Suzuran gitu. Nanggung kan kalau nggak dibikin film solo Suzuran. Karena tahu sendiri orang-orang yang fans Cross Zero itu kadang kayak Cross Zero 4 anjay, Cross Zero 5. Saking pengen ada kelanjutannya mungkin. Kayaknya ya, gue pernah baca di internet yang si Buya Rumichi yang paling terkenal kan yang di Cross. Itu nggak akan dibikin live action gitu. Karena kan sudah ada animenya. Maksudnya kalau dibikin itu beneran dibikin karakter yang baru, dan kebetulan karakter barunya ini tidak ada di manga gitu. Jadi nggak ada hubungannya sama manga. Ada hubungannya cuma kayak generasi terbaru gitu. Menarik sih. Jadi kita nggak terpatok dengan karakter lama. Tapi mungkin di movie yang akan datang ini yang ditunggu-tunggu munculnya di Indonesia ya, kayaknya Suzuran nggak banyak deh. Ada, cuma ya seperti kayak nih akhirnya bisa lihat Suzuran gitu. Soalnya katanya kan itu cuma kayak apa Mas? Perannya Suzuran tuh nggak terlalu banyak juga, cuma salah paham gitu kan katanya. Makanya kayaknya nggak terlalu banyak, terus nanti dibikin film solo. Iya, semoga kayak gitu dah. Kalau amin ya, semoga aja. Oke, kita ngomongin teori nih. Ini kan kebetulan Rush World ini sudah selesai. Si Kuryu kan sudah dipenjara juga.
ini penerusnya gimana ini? Atau emang benar-benar nggak akan diterusin lagi Hack and Law yang Sword? Soalnya kan yang sekarang kan fokus ke Oya gitu. Dimana Oya ini tidak ada hubungannya sama Sword. Jadi kenapa kok mereka sekolah perang dengan 3 aliansi sekolah terkuat, terus Sword nggak ikut ngebantuin? Karena mereka cuma bocah sekolah gitu, dan Sword tidak ada hubungannya gitu. Jadi gimana ini masa depan Sword sekarang? Karena series Hack and Law yang 0 itu kan ada yang kayak ini, Tsukasa bertemu Murayama gitu kan di sekolah, sedangkan itu anak penuh waktu itu lagi apa kalau dibilang lagi sekolah lah. Nah, habis ketemu Tsukasa, Murayama masuk ke kelas paruh waktu, itu Murayama mau berangkat perang lawan itu kan. Nah, berarti kalau yang disorot lagi kayak Oya yang penuh waktu ngelawan ini, pasti Swordnya ya gerak juga lah. Swordnya jalan, Oyanya juga jalan gitu. Cuma yang disorot itu yang penuh waktu lawan sekolah-sekolah kayak Hosen, Suzuran gitu. Tapi Swordnya masa hilang gitu, nggak mungkin ya. Sepertinya lagi ngurusin sesuatu yang lebih sibuk ya. Atau udah damai, ya kan? Iya. Tapi nggak ada damai di film sayangnya. Mungkin ini ada anaknya petinggi Goryeo gitu nggak suka kan, kayak bapak gua di penjara karena ini, terus regenerasi. Mungkin gitu ya. Itu ke teori Murayama masuk sana gimana? Itu kuat banget sih, soalnya kan banyak kayak cuplikan-cuplikan Murayama yang ingin itu masuk ke sana. Tapi kalau buat Murayama jadi pemimpin sana kayak nggak dulu deh, nggak bakal mikir ke sana dulu. Gue bisa bilang oke juga, karena yang pertama dia udah lulus, udah nggak ada hubungan lagi gitu sama ya. Udah nggak ada tidak mantan sekolah diserang, udah nggak kayak gitu. Yang kedua dia udah beli motor. Iya. Dan sebelum beli motor kan dia saran ke Cobra dulu gitu. Atau ini malah teori agak liar, si Murayama bikin geng motor sendiri. Waduh. Manji. Enggak. Waduh. Manji guys. Tapi ingat, dia kontraknya sudah habis. Nih Bang, kalau kontrak sudah habis itu apakah tidak bisa main? Kalau kontraknya habis memang tidak bisa main lagi gitu. Karena sebuah kontrak ya mengikat gitu. Tapi kalau diperpanjang itu bisa. Aktor Murayama ya, itu ikon lah. Mungkin orang-orang ya kayak kalau yang diperpanjang bukan Murayama nih, yang diperpanjang itu si Rocky malah aneh kesannya. Ikonnya Murayama soalnya. Bahkan Cobra sama Murayama loh yang disorot, yang difansin banyak Murayama anjir. Karena ya orang Indonesia yang nonton sukanya anak sekolah cuy. Sial dah. Hosen sama Toarushi ini sudah mulai masuk ke Sword, dan yang Sword ini masih menyorot Oya gitu, dan nggak tahu masa depan Sword kayak gimana. Katanya beritanya itu beberapa personil itu ada yang udah pensiun atau berhenti main film karena faktor U, dan ada yang fokus ke musik juga. Jadi kalau New Gen ya sebagian besar mungkin nggak orang itu lagi, jadi pakai pemain lain gitu. Mungkin Honorable Shin paling the best lah menurut ente. Menurut saya dulu ya, mungkin kalau zaman saya masih awal-awal nonton ya, Shin paling keren banget ya pasti Murayama turun dari ini datang pakai truk. Tapi kalau sekarang udah sering rewatch sama ngelihat movie-nya sampai The Wars ini, Shin yang sangat itu ya, kalau kata gua ya si masa lalu Kohab sama Sukumo. Waduh, ya itu menyentuh. Balapan kan itu? Iya, balapan dan menyentuh ya. Di situ makna judul podcast ini dari situ. Kenapa? Karena Hack and Loop bukan sekedar baku hantam. Ada lagi nggak harus satu kok. Bisa mungkin beberapa. Yang kedua mungkin ini Smokey bisa gelut lama ya, yang lawan itu loh, yang dibantu sama Mia, punya luka itu yang kena katana itu.
Oh iya, Cuma di situ aku lihat Smoky gelut cuy. Gelutnya keren anjir. si Ryu kan namanya kayaknya. Iya Rio. Ryu itu pengguna senjata, salah satu pengguna senjata OP lah di Iya. Hack and Law menurut gue ya. Latihan terus. Cuy. Ada Genji Kuki dia. Kalau itu serem anjir. Itu balance. Serem. Durability kuat ya. Jatuh dari gedung masih bisa lari. Aduh. Pengguna senjata, Iya. Ranmaru, terus si Genji, siapa lagi? Ini Rocky juga. Mungkin itu kos. Cuma itu saja yang scene yang gua suka. Kalau Anda? Gue, aduh banyak cuma sebutin beberapa. Yang pertama itu yang scene di movie 3 waktu mau berangkat perang. Oh. Jadi itu scene itu pindah-pindah gitu. Yang awalnya misal si Oya dateng nih, kalian nggak belajar gitu karena kami bodoh Iya. gitu. Karena kami bodoh makanya kita belajar. Itu disambung sama Sintra. Terus Daruma yang tiba-tiba datang ngaktifin lampu mobil, terus mobilnya miring itu. Entah. Pesta, ngomongnya pesta padahal balas dendam. White Rascal yang mulai sadar sebenarnya kita ini tidak cocok dengan kalian gitu. Kalian melindungi sesuatu, kita hanya melindungi wanita gitu. Terus akhirnya mulai sadar gitu. Karena ditolong di end of Sky. Kalau nggak ditolong ya nggak tahu lagi. Bener Revolution ya pasti Smoky lah. Smoky yang malam-malam salju. Waduh. Itu kan gini, itu Mume itu udah tempatnya dia gitu. Gua nggak akan pergi dari sini. Jadi kayak sisa hidup dia ya di situ. Nggak akan pergi gitu, kayak waduh itu menyentuh banget. Apalagi lagunya kan baik doa. Iya lagunya. Aduh. Sama ini sih. Yang ini dulu gue suka scene ini Murayama versus Kobri. Oh itu. Cuy. Iya, waktu series itu kan salah satu yang menyadarkan Murayama ya Cobra itu. Dulu kepemimpin Murayama kan jelek banget. Ya, ada orang yang keluar ya. Ya. Terus si Furuya juga asal-asalan gitu. Setelah bertemu Cobra dan kalah lawan Cobra, dia mulai sadar gitu. Ya si Chiharu aja sampai keluar ya, perkaranya seperti itu. Emang kepemimpinannya jelek aja. Habis itu kalah, nangis kan, tahu sendiri teriak-teriak cuy. Cuma ya dari situ, sumpah itu tenaganya gede banget. Habis itu kedatangan lah Todoroki kan, ya seperti melihat dirinya sendiri di masa lalu cuy, gila. Oke lanjut, kita hampir di akhir-akhir nih, kekurangan ya. Wah, kalau ini franchise yang bagus, yang unik, yang keren gitu. Terus kekurangannya kira-kira gimana menurut Anda? Aduh, kalau saya sendiri apa ya? Kalau perihal movie ya, mungkin ini setiap series atau movie ada kekurangan mungkin ya masing-masing ya. Yang menurut lo kurang puas gitu. Kalau menurut gua kurang puas ya, mungkin ini bukan Cross Zero masalah. Kalau dari saya itu gelutnya kurang kan. Kalau saya sih penayangan karakternya itu termasuk apa? Kayak ya itu kurangnya jam tayangnya si Smoky itu bermasalah. Gua ngerasa kurang nonton Hack and Law. Ujung-ujungnya dia mati cuy. Jadi nggak bakal nongol lagi kan, sedih aja gitu. Kurang seimbang gitu. Ya kurang seimbang. Dia nggak ikut perang loh, sering nggak ikut perang. Yang top nggak ikut perang. Setidaknya gini. Gimana? Kalau si Smoky absen, setidaknya ada salah satu anak Rude yang disorot banget gitu loh. Nah itu apa si Takeshi sama si P itu setara, kayak apa yang membedakan mereka gitu. Kayak kurang disorot aja, makanya kurang. Ya kayak yang sini yang ente sukai nih, kayak yang Oya, dia itu kayak ngobrol ini terus bagian Cobra dia pengen melindungi ini, terus buat Rascal ingin melindungi ini juga, yang Daruma pesta ini tentang masalah itu. Lah pas sampai di Root the Boss cuy, saya hanya ingin balas dendam itu saja. Anjir ngomong yang panjang loh, mengecewakan cuy. Aduh keinginan mungkin ya. Kalau perihal ini buat movie baru loh, ini kekurangan buat movie baru. Kalau ya bukan movie baru sih, series baru, kayak yang gua pengen tahu itu kekurangannya ini sih, kayak
Enggak. Kekurangan ini aja. Tentuin lah siapa yang kuat gitu loh. Ada. Kita aja disuruh teori kan ini lawan ini. Kuat siapa gitu. Disuruh berteori sendiri cuy. Sama itu sindikat itu. Murayama versus Hyuga. Murayama lawan Hyuga dikat ya kan. Aduh. Hiroto Ya, versus Hiroto. Ice. Ya. Tapi yang nggak cut scene itu menang Hiroto. Cuma kan di movie kan nggak ditunjukin. Ya sama kakaknya Hiroto lawan Kohaku juga. Sumpah itu kayak nanggung banget anjir. Aduh. Ya, itu aja sih kekurangan kalau dari gua. Kalau Anda Kos? Kalau gua ini nggak ada hubungannya sebenarnya. Jadi ini murni kayak bukan kekurangan tapi kayak keinginanku. Oh iya ya. Mereka kan film laga kan. Iya. Tapi apa yang menjual laga itu, paham gak sih, kayak di sini tuh kebanyakan tawuran atau menggunakan street fighter gitu. Jadi gue ini loh, kalau ngomong kita agak belok sedikit. Gue suka Jujutsu Kaisen bukan karena konsepnya. Gue suka Jujutsu Kaisen karena martial arts-nya. Walaupun di anime tersebut tidak ada martial arts. Paham. Gitu. Gojo, terus si Todo, Yuji, itu martial arts-nya keren bro. Dan yang di Hack and Law ini apa gitu yang dijual dari segi laganya. Oke, samurai, ada street fighter, terus itu apa namanya yang kunci-kunci itu namanya apa? Ada kok, gue lupa namanya. Iya. Ini juga kan yang di Daruma juga. Itu yang di mata itu apa itu? Itu kayaknya juga ada hubungannya sama budaya Jepang. Tapi kayak kebanyakan pakai street fighter, kecuali Ruda kan parkour. Nggak salah juga sih, cuma kan emang latarnya si Sano lahir di kota, ya tarungnya pakai street fighter. Murayama bocah sekolah, ya tarungnya pakai street fighter. Ya emang gitu. Cuma kalau ada sesuatu yang ini yang lumayan tuh malah sih ini loh. Siapa itu Mugen yang ke Amerika itu? Mugen yang ke Amerika. Lupa. Itu lupa, pokoknya itu kan boxing kan. Kok aku kuat apa gitu kekuatannya? Martial arts-nya apa gitu? Street fighter lagi gitu. Amamiya Kyodai apa? Ya street fighter lagi. Kalau gua melenceng ya. Kan gua baca Wars bukan Cross Wars. Ini manga. Emang Boyang street ya? Boya street di Cross. Di Wars adik kelasnya si Boya, kalau pernah tahu Mr. Zeton, panggilannya Zeton itu, dia karate. Nah, kan jadi menarik. Iya, kayak karate gitu. Kayak di ini siapa? Dekat High School anime. Itu kan ada yang karate, ada yang taekwondo. Gitu. Jadi ya murni keinginanku sendiri sih, karena gua suka memperhatikan martial arts di setiap karya fiksi gitu. Mungkin ini kok siapa? Mighty Warriors yang cewek. Sarah. Iya, mirip-mirip taekwondo, cuma ya nggak tahu ya itu taekwondo apa bukan ya kan? Ya itu tadi kan Mighty Warriors bagus, cuma kurang disorot aja gitu. Mereka kuat karena apa? Jadi kekurangannya itu keinginan Anda sendiri. Ya masuk sih. Tapi udah bagus kok. Ya bagus. Ini gua juga mungkin setuju kayak lu. Mungkin kalau misalnya ada film kayak Cross Hero atau Hack and Law kayak gini, mereka gelut tapi ada unsur kayak ada taekwondo atau apa, makin apa sih, kayak keren sih. Mungkin ini si siapa namanya? Si Smokey kan dia suka ini ngunci-ngunci gitu. Siapa tahu kan mirip-mirip Jujutsu itu. Ya kan? Dia kecepatan juga. Iya, tapi dia parkour juga masalahnya. Juga kunci. Iya. Kayak kekurangannya mungkin ini yang di bawahnya leader. Kayak di Oya, itu Rude, di Daruma. Itu kan kayak kurang kesorot. Yang kesorot paling ya cuma Sano. Yang nggak salah karena pembagiannya bakal sulit sih kalau kesorot sih. Iya. Pemainnya banyak, porsinya ya nanti susah sih. Nah ini siapa? Seki sama Furuya. Kita malah bingung, Seki sama Furuya lawan Fujio sama Todoroki menang siapa gitu. Iya kan? Iya. Karena
Fujio Todoroki udah disorot. Waduh, itu makin memperpanjang nanti. Soalnya itu asik dibahas juga. Oke, gimana sih, ada tambahan lagi sebelum kita menuju ke akhir? Ini dihitung masukan ya. Masukan saya. Semoga Sword cepet-cepet disorot lagi pakai movie atau series gitu. Kangen aja karena Heiken lu terkenalnya ya Swordnya. Bukan cuma Oyaku. Oh ya, aku malah di ini. Ada tuh kayak gue baca di internet itu Oyako itu kekuatannya itu di bawah Hosen. Kan yang di film kan juga tahu kan kalau sepertinya pasukan Gundul menang gini. Jadi kayak itu filmnya Hack and Law tapi kok nggak seimbang gitu. Soal kekuatan ini. Iya, tapi bener juga. Tapi kalau paruh waktu ikut, waduh, nggak tahu itu. Bisa aja Oya ya bisa menang. Soalnya dilihat dari situ juga gitu. Soalnya. Habis lawan penuh waktu, Hosen kayak kecapean kan. Kalau paruh waktu datang ya udah sih. Di segmen terakhir yaitu alasan buat kalian yang belum nonton tapi belum ada keinginan gitu. Anda dulu deh kalau itu. Oke, kalau menurutku kenapa kalian wajib nonton nih bagi penggemar laga atau tawuran kayak gitu, film action lah intinya. Ini sangat recommended, terutama buat kalian yang suka dengan Cross atau ya ini sangat berbeda dengan Cross dan Tokyo Revenger. Soalnya kan levelnya sudah beda ya. Tokyo Revenger sebenarnya lebih tinggi lagi levelnya cuma eksekusinya yang di Hack and Law ini benar-benar bukan tontonan anak kecil ya, tontonan dewasa gitu. Nggak cuma gelut, di sini ada budaya dari Jepang tadi, terus ada tujuan melindungi sesuatu yaitu kota, teman. Ya intinya ada persahabatannya kuat gitu. Sama ini keadilan. Jadi udah tadi kan si Kuryu punya koneksi dengan pemerintah dan di mana gitu keadilannya, dan akhirnya mereka bahu melawan gitu Kuryu. Melawannya nggak cuma gelut tapi ya ada berbagai rintangan, hambatan ya gitu lah. Nah karena itu bukan sekedar baku hantam asal kalian tahu. Anda gimana sih? Menurut saya kenapa wajib nonton karena ini setelah Cross Zero ya nyari film kayak itu susah. Cross Zero tuh cuma satu-satunya munculnya Hack and Law ini emang keren. Tapi saya pernah cerita ke Ekos, Hack and Law sekeren-keren apapun emang keren, tapi nggak bisa ngegeser gitu loh. Yaitu nggak sekedar baku hantam, nilai-nilai pertemanan ada, keluarga ada. Tapi kalau Cross Zero itu kan dia petumbuk ingin jadi nomor satu, petumbuk gitu kan. Kalau sini enggak, ada keluarganya gitu, pertemanan paling banyak. Pertemanan yang paling kental banget lah, paling bagus tuh. Nah, ini yang keadilan tadi sebenarnya beberapa wilayah Sword itu sudah mulai kayak nyerah gitu. Udahlah kotaku biar dijadikan tempat judi aja gitu. Ini kan buat negara kita biar maju gitu. Tapi di mana letak keadilan gitu? Ya, mereka kan menutupi kejahatan kan pemerintah, menutupi eksperimen yang gagal itu ditutupi dengan tempat perjudian gitu. Jadi kalau ditutupi sih nggak apa-apa, cuma di mana keadilannya gitu? Mereka kan udah mulai nyerah kan sih. Oke, kotaku dibangun judi nggak apa-apa gitu. Ya, cuma ya karena keadilan ya itulah. Filmnya juga kayak ini kalau salah ya emang parah sih, tapi setiap negara ada yang kayak gini, di movie ini ada, setiap negara punya pasti, bahkan di kita kayaknya ada juga di Indonesia letak keadilan. Tapi ya balik lagi kenapa wajib nonton ya, bahkan romance juga ada, romance-nya ada, cuma romance-nya komedi, ada komedi juga, jadi filmnya nggak kalau dibilang Kos biar nggak terlalu serius, ada komedi lumayan banyak juga. Gue saranin sih kalau para cowok ya yang suka action sama suka nonton Cross Zero dulu Genji, wajib nonton. Oke, gak usah panjang lebar, intinya segitu dulu. The Red Rain juga perlu ditonton, nyambung ke episode selanjutnya. Ya udah, kita bicara panjang lebar gitu, tergantung kalian. Jika kalian tertarik ya silahkan nonton ya, dan saksikan. Yang mau maraton ya juga oke, karena
bisa sih karena maraton sudah selesai semua. Yang untungnya cuma yang Oya doang. Iya. Ya, lagi crossover sama Cross Iya. gitu ya.